Bab 34. Menerobos benteng gunung, naga bermata satu itu sangat kesal dan marah, lalu berteriak dengan keras, "Beraninya kamu melakukan hal ini padaku? Jika saudara-saudaraku mengetahuinya, mereka pasti akan membunuh seluruh keluargamu." Lin Hai sama sekali tidak menganggap serius ancamannya. "Kamu tidak punya kesempatan untuk membalas dendam lagi. Aku akan segera memusnahkan markasmu. Aku masih memberimu kesempatan, jika kamu bisa bekerja sama dengan baik, maka penderitaanmu akan berkurang. Menurut penyelidikan saya, ada pemimpin bermata satu di Gunung Laoyao, dan menurut saya orang itu adalah Anda. Selain itu, kamu mengaku memiliki lebih dari 100 orang pengikut, dan hanya ada lebih dari 30 orang yang keluar untuk merampok di setiap saat. Saya rasa Anda pandai berbohong. Kenyataannya tidak ada orang sebanyak itu. Hanya ada sekitar IQ hingga 20 bandit yang sedang menjaga benteng saat ini, bukan?" Lin Hai menatap matanya sambil berbicara. Ada sedikit kepanikan di mata pria bermata satu itu. Setelah kondisi benteng di gunung sudah diketahui, dia tidak ada cara lain lagi untuk mengancam Lin Hai, tapi dia masih mengatupkan mulutnya dan menolak untuk berbicara. Liu Ergo, Tidan dan lainnya sudah tidak sabar menghadapi dia. Mereka mengambil sambal bawang putih yang sudah disiapkan dan menuangkannya langsung ke lubang hidung dan lukanya. Untuk mencegahnya melakukan perlawanan, mereka memegangnya dengan erat. Naga bermata satu itu merasakan rasa pedas mengalir langsung ke kepalanya, yang bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dia berteriak kesakitan dengan sangat kuat. Dia berusaha mati-matian untuk menghirup udara segar, namun tetap tidak ada efeknya. Berbagai macam bumbu pedas yang memenuhi lubang hidungnya membuatnya sangat tidak nyaman dan matanya terlihat berkaca-kaca. Ingusnya tidak bisa keluar sedikit pun. Semuanya tersangkut di mulut. Hal ini tidak berlangsung lama karena dia sudah tidak tahan lagi. "Aku akan menceritakan semuanya padamu, tolong hentikan ini." Lin Hai melambai pada Wang Dayong untuk melepaskannya. Pria bermata satu itu dengan cepat membersihkan lubang hidungnya, mengeluarkan semua sambal bawang putih. "Bawakan dia semangkuk air untuk membersihkannya." Lin Hai berkata dengan dingin kepada naga bermata satu, "Ini hanya hidangan pembuka. Jika kamu masih tidak mau bekerja sama, maka aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan yang jauh lebih besar. Jika aku menceritakan semuanya padamu dan bekerja sama denganmu untuk menjatuhkan benteng itu, bisakah kamu mengampuniku?" Tanya naga bermata satu. "Jika kinerjamu bagus, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Lin Hai berpikir sejenak dan berkata padanya, "Kita tidak bisa membiarkannya pergi, dia adalah sebuah bencana." Wang Dayong langsung menjadi sangat cemas. "Jangan khawatir, aku sudah punya rencana sendiri. Jika aku berani mengampuninya, maka aku tidak takut dia akan membalas dendam lagi," kata Lin Hai. "Kalau begitu kamu harus bersumpah demi surga, hanya dengan begitu aku baru bisa benar-benar merasa tenang," kata naga bermata satu itu dengan cemas. "Oke, aku bersumpah." Lin Hai mengangkat jarinya ke langit dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Pria bermata satu itu merasa lega. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Kemudian dia akan merekrut pasukan dan kembali untuk membalas dendam. Hanya dengan membantai seluruh warga desa ini, dia baru bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Meskipun Wang Dayong tidak tahu apa rencana Lin Hai, tapi dia sangat mempercayai Lin Hai. Karena itu, dia tidak banyak berdebat lagi. "Nah, sekarang aku sudah bersumpah. Beritahu kami semua yang kamu tahu. Jika kamu berani menyembunyikan hal apapun, aku akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian." "Saya bilang." Selanjutnya lelaki bermata satu itu menjelaskan segala sesuatu mengenali benteng itu secara detail, dan ternyata benteng itu hanyalah sebuah cangkang kosong. Hanya ada belasan bandit yang menjaga di sana, dan sisanya adalah orang tua, orang lemah, orang sakit, orang cacat, dan perempuan, dan mereka semua tidak akan mampu melawan. Setelah memahami situasinya dengan jelas, Lin Hai tidak peduli bahwa dia masih terluka parah. Lin Hai mengikat dia ke punggung kuda dan membawa dia ke desa pegunungan. Semuanya mengenakan pakaian bandit dan membawa golok bandit. Dia bergegas ke Gunung Laoyao dalam semalaman, dan sebelum fajar, Wang Dayong berjalan mendekat dan berteriak ke pintu gerbang. Saat ini orang yang menjaga pintu sudah sangat mengantuk sehingga dia tidak bisa membedakan suara dengan cermat lagi. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dihabisi ketika kawan-kawannya pergi merampok. Apalagi akan ada orang lain yang bisa berpakaian sama dengan mereka menyerang dia. Dia sebenarnya sangat senang setelah terbangun. Sambil memanggil teman-temannya untuk membukakan pintu, dia dengan bersemangat bertanya, "Apa yang kalian dapatkan dari perjalanan kali ini?"
Wang Dayong merendahkan suaranya dan berkata, kami berhasil merampok ribuan tak perak. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka segera membuka pintu dengan lebih cepat lagi. Begitu dia membuka gerbang benteng gunung, Lin Hai bergegas maju dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka dengan cepat masuk ke dalam benteng. Lin Hai mengambil panah dan menembakkan panahnya ke arah bandit. Bandit itu, yang lain juga mengikuti. Para bandit di pintu semuanya sudah ditembak mati sebelum mereka sempat memberikan perlawanan. Cepat masuk, dan bunuh semua bandit yang berani melawan kita. Lin Hai tahu bahwa dia terlalu lemah, jadi dia meminta Wang Dayong dan Liu Ergo untuk melindunginya. Mereka bertiga maju bersama. Area desa tidak terlalu luas, jadi mereka dengan cepat menelusuri seluruh wilayah desa. Semua orang yang melawan sudah terbunuh, dan sisanya hanyalah keluarga mereka. Anehnya, kebanyakan dari mereka adalah wanita. Melihat orang bergegas masuk dan membunuh tanpa pandang bulu. Para wanita itu semua gemetar ketakutan. Para pemburu tidak akan menyerang para wanita ini. Lin Hai mengendarai kudanya mendekati ke wanita-wanita ini, yang semuanya terlihat cantik. Tolong bebaskan kami, anak muda. Kami diculik ke gunung ini oleh para bandit itu. Seorang wanita berteriak dengan keras. Lin Hai, kita tidak boleh membunuh orang-orang ini, mereka bukan orang jahat. Wang Dayong tampak enggan. Aku bukan iblis yang suka membunuh, bagaimana aku bisa membunuh orang yang tidak bersalah? Kata Lin Hai dengan sangat marah. Kita datang ke sini khusus untuk membunuh para bandit-bandit ini, dan sekarang semua bandit telah terbunuh. Sekarang kalian semua sudah bebas, dan kalian semua bisa pulang ke rumah masing-masing. Lin Hai bersiap untuk mencari tempat untuk penyimpanan uang dan penyimpanan makanan. Wanita itu tiba-tiba berlutut. Kita semua tunawisma, tolong bawa kita bersama. Lin Hai menjadi sedikit tidak enak, karena masalah ini, jika mereka membawa para wanita ini, bagaimana kita harus memperlakukan mereka? Tak disangka, lebih dari 30 orang wanita semuanya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tolong, pria pemberani, selamatkan kita. Selama kita bisa makan dan tidak mati kelaparan, kita akan melakukan apa saja. Apakah kalian tidak punya rumah? Lin Hai bertanya. Bahkan jika kami memiliki rumah, kita tidak bisa pulang lagi. Kami semua telah dilecehkan oleh para bandit ini. Jika kita pulang ke rumah, kita akan dihina dan direndahkan oleh keluarga kami. Tidak mungkin mereka akan mau menerima kami lagi. Lin Hai menghela nafas. Di dalam hatinya dan sangat bersimpati, mereka semua adalah manusia. Kita tidak bisa membiarkan mereka menjadi tunawisma, tetapi tidak mudah untuk memberi makan begitu banyak orang, dan mereka membutuhkan banyak rumah untuk menyelesaikan masalah ini, yang akan menghabiskan banyak uang. Melihat Lin Hai tidak mengatakan apa-apa, Tidi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya pikir kita bisa tinggal di sini. Para wanita ini semuanya cantik-cantik. Kita bahkan bisa menjadikan mereka sebagai istri kita. Kamu benar-benar tidak takut? Lin Hai meliriknya dan bertanya, apa yang harus ditakutkan? Mereka tidak harus menjadi istri utama. Kita bisa membawanya pulang sebagai selir. Terlebih lagi, sekarang kita sudah bisa menghasilkan banyak uang, jadi tidak ada masalah untuk menghidupi satu orang lagi. Tidi menjawab dengan penuh harapan. Bab 35, menampung yang lain juga mengangguk dengan cepat. Mereka ingin Lin Hai menerima wanita ini. Lin Hai baru teringat bahwa pada zaman dahulu, persyaratan untuk menikahi seorang istri sangatlah tinggi. Namun jika ingin menikahi seorang selir, mereka hanya memperhatikan penampilan saja. Mereka tidak peduli dengan kesucian sama sekali. Lin Hai memikirkan hal ini sejenak. Jika dia tidak membantu perempuan ini, kemungkinan besar mereka akan mati kelaparan meskipun mereka sudah terbebaskan dari para bandit. Nasib mereka akan sangat tragis. Kemungkinan paling besar adalah mereka menjual diri di rumah bordil untuk bertahan hidup. Pilihan apapun akan lebih buruk daripada menjadi selir dari seorang pemburu. Kita tidak bisa membiarkan mereka di sini, tapi aku harus menetapkan beberapa aturan. Jika kalian setuju, maka kalian bisa membawa mereka pulang. Jika kalian tidak setuju, kita bisa mengirimkan mereka ke pemerintah. Lin Hai berkata dengan suara yang dalam. Katakan saja pada kami semua akan mendengarkan. Liu Ergo berkata dengan cepat. Pertama, tidak ada yang boleh memberitahu siapapun tentang apa yang telah terjadi hari ini. Termasuk kalian para wanita. Jika berita ini tersebar, semua uang dan makanan yang kami dapatkan ini harus diserahkan kepada pemerintah, maka semua orang akan mati kelaparan. Kami pasti tidak akan memberitahu siapapun. Kami tidak bodoh.
Bagaimana kami bisa menyerahkan uang yang telah kami dapatkan dengan susah payah? Benar, jika ada yang berani membocorkan kejadian ini, maka aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Ini semua adalah milik kita. Hanya orang bodoh yang mau membocorkan kejadian ini. Oke, karena semua orang telah mencapai kesepakatan mengenai masalah ini, kalian boleh membawa wanita ini pulang ke desa, tetapi kalian tidak boleh merampok mereka, dan kamu tidak boleh memaksa mereka untuk menjadi selir kalian. Jika kalian menyukainya, pergilah dan bicarakan dengannya. Jika kedua belah pihak setuju, maka kalian boleh membawanya pulang sebagai selir. Semua pemburu menjadi kebingungan ketika mendengar permintaan ini. Tentu saja, bisa mendapatkan wanita. Wanita ini merupakan berkah yang luar biasa. Mereka bahkan tidak perlu meminta para wanita tersebut untuk menyetujuinya. Apakah mereka terlalu meremehkan wanita ini? Bahkan para wanita ini tidak banyak permintaan. Mereka hanya ingin bisa bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa memiliki pikiran untuk memilih lagi? Mereka tidak menyangka Lin Hai akan bersikap baik kepada mereka. Lin Hai memahami hal ini dengan sangat baik. Hal ini dapat meminimalkan konflik di kemudian hari. Bagaimanapun, memimpin sekelompok orang untuk menyerang benteng bandit di pegunungan adalah sesuatu hal yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Mendapatkan uang dalam jumlah besar seperti ini dan tidak melaporkannya kepada pihak berwajib merupakan kejahatan berat. Semua orang di desa akan ditangkap. Para wanita ini diberi status dan pilihan, sehingga mereka dapat memilih orang yang mereka sukai. Setidaknya kehidupan mereka di masa depan dijamin bisa lebih bahagia, tidak akan banyak konflik lagi. Oke. Kamu adalah bos kami semua akan mendengarkanmu. Semua orang memikirkan hal ini dengan baik dan menjawab, hari ini kita telah mendapatkan banyak uang, kita punya uang dan bisa hidup sejahtera, kita memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membuat para wanita ini bersedia mengikuti kita. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan, aku akan mengatakannya dulu, meskipun perempuan-perempuan ini telah dianiaya sejak mereka diculik dan dibawa ke sini, jika mereka tertarik pada kalian boleh membawanya pulang sebagai selir, dan kalian harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika kalian berani memukul dan menganiaya wanita-wanita ini lagi, jangan salahkan saya karena akan bersikap kasar. Paling ringan, kalian akan diberi pelajaran, dan yang paling buruk, kalian akan kubunuh. Wajah Lin Hai terlihat dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menatap mereka dengan tatapan yang dingin. Semua orang merasa ketakutan melihat ekspresi Lin Hai. Saat ini mereka merasakan bahwa Lin Hai memiliki aura seorang pemimpin, yang membuat mereka tidak berani melawan sama sekali. Wang Dayong, kamu akan mengawasi masalah ini bersamaku. Wang Dayong mengangguk dan berkata, saya mengerti, jangan khawatir, semua pemburu kita adalah orang baik dengan hati yang baik. Hal seperti ini tidak akan terjadi, bahkan jika ada yang berani melakukan hal ini, aku akan menjadi orang pertama yang akan membunuhnya. Para wanita itu sangat tersentuh setelah mendengar hal ini dan mereka mengikuti para pemburu pulang dengan lebih percaya diri. Sekarang mereka akhirnya memiliki tempat tinggal dan kehidupan yang aman. Di saat yang bersamaan, seseorang datang dengan menunggang kuda, terlihat sangat bersemangat. Kami telah menemukannya. Kami menemukan tempat di mana bijian itu disembunyikan. Ada lumbung besar berisi bijian, jumlahnya sangat banyak, dan tidak terhitung. Di manakah tempat uang disembunyikan? Lin Hai bertanya. Kami belum menemukannya, tapi saudara kita sedang mencarinya. Aku tahu di mana uang itu disembunyikan. Pria bermata satu itu punya ruang rahasia tempat menyimpan semua uangnya, kata seorang wanita. Oke, bawa kami ke sana. Tentu saja aku akan memberitahukan kepada kalian di mana uang itu disimpan, tetapi ada satu hal yang aku ingin kamu lakukan untuk kami. Katakan saja padaku apa itu. Selama tidak berlebihan, aku akan menyetujuinya. Jawab Lin Hai. Wanita itu menunjuk ke arah orang tua dan remaja di sebelahnya dengan ekspresi sedih dan marah. Ini adalah keluarga dari para bandit. Meskipun mereka adalah orang tua dan anak, tetapi mereka sangat kejam. Mereka tidak memperlakukan kami sebagai manusia dan menghina serta memukul kami sesuka hati. Banyak saudari kami yang bunuh diri karena tidak sanggup menanggung penderitaan ini. Dan banyak juga yang dibunuh oleh mereka. Saya juga berharap kalian tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi, karena mereka akan menyerang kita lagi nanti. Para lelaki tua, perempuan tua, dan lelaki muda yang awalnya berpura-pura terlihat sangat menyedihkan dengan harapan bisa lolos dari serangan ini. Setelah kebenaran ini terungkap, sifat asli mereka langsung terungkap. Dasar jalang,
seharusnya aku membunuhmu lebih awal. Lin Hai menatap Wang Dayong. Wang Dayong mengerti apa yang harus dilakukannya, jadi dia bergegas maju dengan menunggangi kudanya dan memenggal kepala orang yang membuat keributan ini. Yang lain begitu ketakutan hingga mereka langsung berlutut. Mereka sangat ketakutan karena menyadari bahwa kematian mereka sudah dekat. Mereka berlutut di tanah dan memohon ampun. Tolong ampuni hidup kami, kawan. Mulai, saat ini kami bersedia untuk mengikuti kamu. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Lin Hai memerintahkan dengan suara keras. Para pemburu mengambil senjata mereka dan bergegas maju. Tunggu sebentar, hentikan semuanya. Lin Hai tiba teringat masalah penting dan segera menghentikannya. Semua orang memandang Lin Hai dengan kebingungan. Lin Hai memandang para wanita itu dan berkata, karena orang-orang ini biasanya menyiksa kalian dan membunuh saudara perempuanmu. Menurutku kalian pasti ingin membalas dendam, sekarang aku memberi kalian kesempatan untuk melakukannya. Tergantung apakah kalian memiliki keberanian. Lin Hai mengeluarkan sebilah belati dan melemparkannya ke depan para wanita itu. Masing-masing dari kalian diperbolehkan untuk membunuh satu bandit sebagai pembalasan dendam. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kalian. Jika kalian melewatkannya hari ini, kalian tidak akan pernah bisa membalas dendam ini lagi. Lin Hai juga khawatir bagaimana caranya untuk menghadapi orang tua, orang muda, orang sakit dan orang cacat. Mereka terlihat sangat menyedihkan di depan, dan membunuh mereka mungkin akan menimbulkan kritik. Setelah wanita ini menceritakan kejahatan mereka, semua pemburu tidak lagi berhati lembut dan menjadi sangat marah. Ketika para pemburu ini mendengar perintah untuk membunuh mereka, para pemburu akan membunuh mereka tanpa keraguan sedikitpun, tapi lebih baik membiarkan para wanita ini yang mengambil tindakan saja, agar mereka bisa membalaskan dendamnya dan melampiaskan kebencian di hati mereka. Mereka akan lebih berterima kasih pada diri mereka sendiri di masa depan dan bisa tinggal di desa dengan sepenuh hati, dan juga, jika mereka semua terlibat pembunuhan ini, mereka tidak akan pernah berani membocorkan kejadian ini kepada siapapun. Bisa dikatakan ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bab 36. Pembalasan dendam pribadi. Seorang wanita mengambil belati itu tanpa ragu. Dia berjalan menuju ke orang tua itu selangkah demi selangkah. Kebencian di matanya akan memuntahkan bola api. Orang tua itu ketakutan. Dia mengumpat dengan keras dan sangat marah. Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa hidup lama lagi, dia mengabaikan orang di sekitarnya dan mengulurkan tangannya untuk mencekik leher wanita itu. Dayong, patahkan lengannya. Lin Hai takut wanita itu terluka, jadi dia langsung memberi perintah. Wang Dayong tidak ragu dan langsung menebas dengan goloknya. Dia mematahkan lengan lelaki tua itu dengan punggung goloknya. Wanita itu berteriak dan langsung berlari dengan kecepatan yang tinggi. Dia menikam lelaki tua itu dengan belati di tangannya. Mungkin kekuatan wanita itu terlalu lemah. Lelaki tua itu tidak mati bahkan setelah ditusuk beberapa kali. Lelaki tua itu menjerit kesakitan. Biarpun aku sudah menjadi hantu, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Tunggu saja aku, jika hantu itu benar-benar ada. Bukankah semua orang yang sudah kamu bunuh akan menjadi hantu dan datang untuk membalas dendam kepadamu? Lin Hai berkata sambil mencibir. Setelah ditusuk beberapa kali lagi, akhirnya lelaki tua itu meninggal. Dia terjatuh ke tanah dengan mata terbelalak. Lelaki tua ini sudah terbiasa memamerkan kekuatannya dan pernah memiliki sekelompok bandit di bawah komandonya. Sekarang dia sudah terlalu tua untuk pergi merampok bersama mereka. Setiap hari ketika dia merasa bosan, dia akan menyiksa para wanita ini. Para wanita ini sangat membencinya, mereka sangat ingin membunuh lelaki tua ini. Setelah membunuh seseorang, mata wanita itu menjadi sedih. Mungkin dia sedikit takut karena telah membunuh seseorang, jadi dia melemparkan belatinya ke tanah dan menangis. Selanjutnya, cepat lakukan. Lin Hai berteriak, karena sudah ada orang pertama yang melakukannya. Wanita di belakangnya juga mengambil pisau belati itu dan membunuh orang yang pernah menindas mereka. Jeritan terdengar di desa ini. Dan sesaat kemudian semua orang itu sudah terbunuh. Kemudian Lin Hai meminta wanita itu untuk menunjukkan jalan dan menemukan uang yang tersembunyi. Mereka tiba di tempat tinggal naga bermata satu dan membuka ruang rahasianya. Emas dan perak di dalamnya membuat semua orang sangat terkejut dengan mata terbelalak tanpa berkedip. Koin tembaga di tanah hampir menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat tarik kereta keledai ke sini, pindahkan semua uang ini ke kereta keledai dan bawa pulang ke desa.
Lin Hai berteriak dengan keras, baru kemudian semua orang bereaksi dan dengan cepat bergerak untuk mengambil semua uang itu. Gerobak keledai yang dicuri masih layak digunakan, setelah perkiraan kasar, jumlah uang ini sekitar 20.000 tak perak. Ada beberapa kereta kuda yang membawa bijian di sini, dan semua orang bekerja sama untuk memuat semua biji-bijian itu ke dalam kereta kuda itu. Bagaimana cara kita membagi uang sebanyak itu? Situ menanyakan kepada Wang Dayong langsung menepuk kepalanya, Lin Hai mendapat setengahnya dan kita akan membagi sisanya sama rata. Tanpa peran Lin Hai, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan bandit ini? Jangan lupa bersyukur, jika kamu mengabaikan peraturan demi uang, kamu tidak akan punya pilihan lain selain untuk tetap tinggal di desa dan pergi berburu sendiri. Wang Dayong memarahinya dengan keras. Lin Hai juga sudah menjelaskan bagaimana cara membagi uangnya. Meskipun dia bisa mendapatkan setengah dari uang ini, sebenarnya itu tidaklah banyak, jadi tidak ada yang akan iri kepadanya. Sekarang mereka memiliki lebih dari 20.000 TED perak, sebagian orang akan langsung merasa tidak adil jika Lin Hai mengambil setengahnya. Tentu saja aturan tidak bisa dilanggar. Bagaimana kita bisa mencapai hal besar tanpa aturan? Lin Hai berkata dengan wajah dingin. Melihat Lin Hai marah, mereka pun tidak berani mengatakan apapun lagi. Uang ini harus dibagikan sesuai aturan lama. Tapi saya akan membayar makanan para wanita ini, setelah kalian memilih yang kalian suka, bawalah dia pulang dan penuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, aku tidak akan bisa menyimpan semua makanan ini. Ambil setengahnya dan bagikan secara merata kepada semua orang, dan bagilah secara merata juga kepada orang-orang di desa. Dengan persediaan makanan sebanyak ini, diperkirakan akan cukup untuk kita makan selama setahun, dan tidak ada seorang pun di desa yang perlu khawatir kelaparan lagi. Saya setuju dengan gagasan ini. Lin Hai baru menjadi bos kami selama beberapa hari, tetapi dia telah memberikan banyak uang bagi kami. Aku tidak akan tunduk kepada orang lain, aku hanya akan tunduk kepada Lin Hai. Dengan Lin Hai yang memimpin kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Liu Ergo berkata dengan keras. Benar sekali, aturan ini sudah ditetapkan di awal. Selain itu, kita juga sudah mengatakan bahwa kita harus mematuhi apapun yang dikatakan Lin Hai. Sekarang kita sudah kaya, sudah sepantasnya kita membagi separuh makanan kita kepada penduduk desa. Tidan pun angkat bicara untuk menyatakan persetujuannya, yang lain juga mengangguk setuju. Saat ini, gerobak kuda dan lembu yang dijarah oleh para bandit itu sudah diisi dengan biji-bijian untuk diangkut pulang. Semua orang membantu memuat makanan ke gerobak-gerobak itu. Wang Dayong sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Para bandit ini benar-benar menimbun begitu banyak uang dan makanan. Haha, itu keadaan yang bagus bagiku. Aku memberitahu semua orang bahwa jika mereka mengikuti saya, mereka akan bisa membangun 3 rumah besar. Tampaknya membangun 10 rumah besar pun tidak akan menjadi masalah lagi. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Benar, mulai sekarang hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita tidak bisa hanya melihat manfaat langsungnya. Dengan uang ini kita bisa membeli sebidang tanah. Di masa depan kita harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dan meninggalkan desa. Hendaknya manusia berprestasi dan memantapkan kariernya, agar ia tidak melupakan kehidupannya di dunia. Lin Hai berkata dengan serius. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah lulus ujian kekaisaran dan menjadi seorang pejabat. Pilihan lainnya adalah bergabung dengan tentara. Selama kalian bisa memberikan kontribusi, kalian akan dipromosikan. Kami ini tidak layak untuk menjadi pejabat. Kamulah satu-satunya orang dari desa kita yang bisa melakukannya. Jika kamu bergabung dengan tentara, kami khawatir itu bukanlah pilihan yang baik. Jika Lin Hai bergabung dengan tentara, dia mungkin akan mati di medan perang. Mari kita bicarakan masalah ini nanti. Masih banyak waktu. Biarkan aku memikirkannya dengan baik-baik dan lihat apa yang harus kulakukan di masa depan, kata Lin Hai. Mereka segera pulang ke desa dan matahari pun sudah terbit. Dia meminta seseorang membawa gerobak pengangkut uang itu ke rumah Wang Dahai dan pastikan penduduk desa lainnya tidak melihat kejadian ini. Lagi pula, jika uang sebanyak itu tidak dibagikan kepada warga desa, pasti banyak orang yang merasa tidak adil secara psikologis. Dia mengeluarkan uangnya dan menguncinya di dalam rumah. Kemudian dia memberitahu semua warga desa untuk datang. Ketika penduduk desa mendengar bahwa ada makanan yang akan dibagikan, mereka semua kembali ke rumah Lin Hai, bahkan kepala desa pun ikut serta. Melihat segerobak penuh makanan,
semua orang menjadi sangat bersemangat. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menjatuhkan benteng para bandit itu. Dan berhasil mengambil begitu banyak makanan. Kepala desa tampak sangat bersemangat. Apakah kamu yakin ingin membagikan semua makanan ini kepada orang-orang di desa? Kepala desa menanyakan sekali lagi. Bersambung,